Tuhan pagi menjadi putra dan putri Allah oleh Ellen G. White, 28 Desember 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pencipta dan penyempurna iman kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita bagi masing-masing kami agar berjaga dan bersedia sebab Yesus datang segera. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Carla Tikonowo. Kepada Saudari Carla, kami persilahkan. Terima kasih. Renungan kita pagi ini berjudul Kita Dihadapkan kepada Bapa. Ayat inti terdapat dalam Wahyu 3 ayat 5. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikatnya. Ungkapan barang siapa menang menunjukkan bahwa ada sesuatu untuk dimenangkan bagi masing-masing kita. Orang yang menang itu akan dipakaikan dengan pakaian putih kebenaran Kristus, dan tentang sang pemenang ada tertulis, Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikatnya. Oh, betapa suatu kesempatan istimewa menjadi seorang pemenang dan memiliki kesempatan bahwa nama kita dihadapkan kepada Bapa oleh Juru Selamat sendiri. Betapa indah jaminan yang terkandung dalam perjanjian ini. Dorongan besar apakah yang dapat ditawarkan kepada kita untuk dapat menjadi putra-putri Allah? Siapakah yang akan memakai seluruh perlengkapan senjata itu? Siapakah yang akan terdaftar di bawah panji Raja Immanuel yang berlumuran darah itu? Pencerahan ilahi dapat terjadi pada setiap anak Allah yang berjuang dan dicobai agar dia tidak perlu jatuh dalam peperangan dengan kuasa kegelapan itu, melainkan menjadi seorang pemenang dalam setiap peperangan. Jubah kebenaran Kristus yang tanpa noda itu dipakaikan kepada anak-anak Allah yang diuji, dicobai, namun tetap setia. Nama mereka dipelihara dalam kitab kehidupan anak domba itu, terdaftar di antara mereka yang setia dalam segala zaman. Mereka telah melawan segala tipu daya sang penipu itu. Mereka juga tidak berbalik dari kesetiaan mereka dengan adanya auman naga itu. Sekarang mereka selamat untuk selama-lamanya dari sang penggoda itu. Umat sisa itu bukan saja diampuni dan diterima, melainkan dihormati. Serban tahir dikenakan pada kepalanya. Mereka itu menjadi seperti raja dan imam bagi Allah. Sedangkan setan sedang mendesakkan segala tuduhannya dan berusaha hendak membinasakan rombongan ini. Para malaikat suci yang tidak kelihatan sedang berjalan ke sana kemari, menaruh di atas mereka meterai Allah yang hidup. Inilah mereka yang berdiri di atas bukit Zaitun bersama anak domba itu, dengan nama Bapa tertulis di dahinya. Demikian bacaan renungan kita pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata-layanan Saudari Carla. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Pekabaran renungan hari ini masih merupakan sambungan dari pekabaran renungan tanggal 27 Desember 2021 tentang jemaat di Sardis. Ada satu keistimewaan dari jemaat di Sardis, yaitu yang dinyatakan dalam Wahyu 3 ayat 5 yang berbunyi,
Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikatnya. Dan renungan hari ini berkata dalam Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 381 paragraf 1. Oh, betapa suatu kesempatan istimewa menjadi seorang pemenang dan memiliki kesempatan bahwa nama kita dihadapkan kepada Bapa oleh Juru Selamat sendiri. Mereka yang menang, Yesus akui namanya hanya di hadapan Bapanya dan para malaikatnya. Apakah ada oknum yang terlupa? Tidak ada. Kenapa? Sebab Nyonya White dengan jelas menyatakan adalah suatu kesempatan istimewa untuk nama kita dihadapkan kepada Bapa oleh Yesus itu sendiri. Jadi cukup dihadapkan kepada Bapa. Apakah rahasia dari jemaat di Sardis ini sehingga mereka diakui Yesus di hadapan Bapanya? Roh Nubuat berkata dalam Counsels on Health halaman 424 paragraf pertama, berbunyi, jiwa-jiwa ini dikalahkan oleh darah anak domba dan perkataan kesaksian mereka. Di tengah polusi moral yang merajalela di setiap sisi, mereka memegang teguh integritas mereka. Kenapa? Mereka mengambil bagian dalam kodrat ilahi, dan dengan demikian mereka lolos dari kerusakan yang ada di dunia ini melalui nafsu. Mereka menjadi kaya dalam iman, pewaris warisan yang lebih berharga daripada emas Ofir. Hanya kehidupan yang terus-menerus bergantung pada Juru Selamat yang merupakan kehidupan kekudusan. Inilah rahasia beberapa orang di Sardis yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Mereka kaya dalam iman dan hidup mereka terus-menerus bergantung pada Yesus. Bagaimana caranya untuk mengambil bagian dalam kodrat ilahi? Jangan lupa yang berikut ini dalam The Review and Herald September 20 tahun 1881 paragraf 4. Roh Kristus yang mengalir ke dalam hati semua orang yang memang bersatu dengan Dia membuat mereka mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Mereka menjadi murni sama seperti Dia murni. Saat kita bersatu dengan Kristus, kita menerima rohnya, yaitu Roh Kristus, dan itulah caranya untuk kita dapat mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Kemudian bila kita bersatu dengan Kristus, hal yang berikut ini menjadi bagian kita juga. Signs of the Times, Juli 20 tahun 1888, paragraf 2, berkata, jika kita demikian dipersatukan dengan Kristus, kita akan merasakan ketergantungan kita yang terus-menerus kepadanya. Inilah pengalaman mereka yang menang dari jemaat di Sardis. Mereka bersatu dengan Kristus, karenanya mereka dapat mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan merasakan ketergantungan yang terus-menerus kepada Yesus. Apakah mereka kaya dalam iman? Sebagaimana dinyatakan oleh kutipan sebelumnya. Oh ya, sudah tentu. Kenapa? Sebab Yesuslah pedagang yang agung yang menyediakan emas murni. Jadi segalanya dalam hidup mereka adalah Yesus. Dan Yesus hadir dalam hidup mereka oleh kehadiran rohnya Yesus yang kudus, Roh Kristus. Karenanya Roh Nubuat bertanya kepada kita semua dalam Testimonies for the Church, volume 5, halaman 481, paragraf 4. Berkata, apakah Anda termasuk jumlah ini? Sudahkah Anda memegang teguh integritas Anda? Sebagai orang yang tenggelam, sudahkah Anda berpegang teguh pada Yesus? Siapa perlindungan Anda? Apakah Anda menaati Dia, hidup untuk Dia, mengasihi Dia? Apakah setiap anggota murni dan suci dan tak ternoda, yang di mulutnya tidak ada tipu muslihat? Perhatikan saudaraku dalam Tuhan, pernyataan untuk jemaat di Sardis ini serupa dengan apa yang dinyatakan untuk kelompok 144.000. Dan memang renungan hari ini menyatakan hal yang sama. Bila mana kita baca dalam Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 381 paragraf 3. Dikatakan di sana, inilah mereka yang berdiri di atas bukit Zaitun bersama anak domba itu dengan nama Bapa tertulis di dahinya.
Kutipan ditulis berdasarkan Wahyu 14 ayat 1 yang berbicara tentang kelompok 144.000. Karenanya, meski hanya beberapa yang setia dari jemaat di Sardis, tetapi mereka tergabung dalam kelompok yang 144.000 itu. Dan ciri-ciri mereka adalah memiliki Roh Kristus. Sebab oleh Roh Kristus mereka turut mengambil bagian dalam kodrat ilahi, dan oleh Roh Kristus mereka mengenakan pakaian putih kebenaran Kristus. Lihat pelajaran kemarin tentang Roh Kudus yang adalah Yesus Kristus. Serta oleh kehadiran Roh Kristus mereka merasakan ketergantungan yang terus-menerus kepada Yesus. Kemudian dikatakan juga cirinya yang berikut ini dalam In Heavenly Places halaman 294 paragraf 5. Menjelaskan, karena iman mereka, kehormatan ini dianugerahkan kepada mereka. Dalam kehidupan ini mereka tidak menyombongkan diri atau mengangkat jiwa mereka kepada kesia-siaan. Dengan integritas keinginan, dengan iman yang murni dan suci, mereka meraih janji kekayaan abadi. Satu-satunya keinginan mereka adalah menjadi seperti Kristus. Inilah salah satu ciri mereka, ingin menjadi sama seperti Yesus. Kemudian apalagi ciri khas mereka? Kita baca dalam The Upward Look halaman 158 paragraf 4. Menyatakan, sambil memandang kepada Yesus, mereka menandai roh di mana Dia bekerja dan mengikuti teladannya. Mereka memberikan kepada orang lain prinsip-prinsip murni dari firman Tuhan. Firman ini adalah penasehat mereka, pembimbing mereka, teman dekat mereka. Bagi mereka, kitab suci adalah otoritas tertinggi. Untuk setiap pertanyaan yang mengganggu, mereka memiliki satu standar untuk dikonsultasikan. Bukan apa kata manusia, tetapi demikianlah firman Tuhan. Mereka yang setia dari jemaat di Sardis adalah pemegang teguh kebenaran sejati, kebenaran yang alkitabiah. Mereka tidak andalkan perkataan manusia, apapun gelar dan jabatannya. Mereka hanya berpegang teguh pada demikianlah firman Tuhan. Apakah upahnya? Kita baca Ye Shall Receive Power halaman 363 paragraf 4. Berkata, ketika gerbang kota Allah berayun kembali pada engselnya yang berkilauan, dan bangsa-bangsa yang memelihara kebenaran akan masuk, Kristus akan berada di sana untuk menyambut kita, untuk memanggil kita yang diberkati oleh Bapa, karena kita telah menang. Dia akan menyambut kita di hadapan Bapa dan di hadapan para malaikatnya. Mereka yang pelihara kebenaran akan Yesus sambut di hadapan Bapa dan para malaikatnya. Apakah ada oknum lain yang terlupa untuk menyambut mereka? Oh, tidak ada. Yesus sambut kita dan hadapan kita kepada Bapanya dan para malaikatnya saja. Kiranya ini menjadi sukacita dan pembaruan bagi kita semua, agar menjadi bagian dari jemaat Sardis yang setia, pegang teguh kebenaran di dalam Yesus. Maka kita akan dihadapkan kepada Bapanya, dan sungguh suatu kesempatan yang istimewa, dihadapkan kepada Bapa oleh Juru Selamat kita sendiri, yaitu Yesus Kristus. Karenanya, mari kita bersiap. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat tentang pengalaman mereka yang menang dari jemaat di Sardis. Dan mereka yang menang ini tergabung dalam 144.000. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu yang dalam hati ini, karena inilah rahasia utama mereka yang menang dari jemaat Sardis. Mereka memiliki roh Kristus dalam hidup mereka. Beserta kami ya Yesus, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.